Halo saudara-saudara sekalian, posisi sekarang saya sedang berada di Zhang Zuiliang Mansion atau yang dikenal dengan rumah besar Marsekal Zhang gitu ya. Nah, Marsekal Zhang atau Zhang Zuiliang ini siapa? Ini adalah salah satu orang atau jenderal yang paling berpengaruh di Tiongkok. Lahir 3 Juni 1901 dan meninggal 4 Oktober 2001. Jadi orang ini adalah seorang panglima perang dari nasionalis Tiongkok Kuomintang. Nah, apa yang dia lakukan sehingga dia itu membuat suatu revolusi yang sangat besar? Yaitu tanggal 12 Desember tahun 1936, di mana saat itu dia usianya masih sangat muda ya. Berarti usianya waktu itu masih 35 tahun. Dia itu sudah menculik pemimpin Kuomintang yaitu Chiang Kai-shek di Xi'an yang terkenal sebagai namanya insiden Xi'an. Nah, tujuan daripada penculikan ini itu adalah memaksa daripada Chiang Kai-shek untuk menghentikan perang saudara terhadap komunis dan bekerja sama dengan orang-orang Cina seluruhnya untuk melawan invasi Jepang. Nah, akibat daripada insiden itu, Zhang Zuiliang ini kemudian dikenakan tahanan rumah di Taiwan. Ya. Kemudian pada tahun 1990 oleh Li Tenghui itu dibebaskan dari tahanan rumah. Dan pada akhirnya tanggal 15 Oktober tahun 2001, Zhang Zuiliang ini tutup usia karena kanker paru-paru yang dideritanya. Nah, kalau Anda lihat di dalam video ini adalah rumahnya yang ada di bagian daripada pekarangannya. Jadi courtyard atau pekarangan ini sampai terdiri atas 3 lapis gitu ya. Jadi Marsekal Zhang Mansion atau Zhang Zuiliang Mansion ini terletak beberapa langkah saja atau dekat saja dengan Imperial Palace yang ada di pusat kota Shenyang. Nah, ini ada di kota Shenyang ya. Shenyang itu adalah ibu kota provinsi daripada Liaoning di Northeast China atau timur laut Cina. Nah, kompleks ini bergaya arsitektur barat, memiliki luas sebesar 36.000 meter persegi yang terdiri atas rumah, kantor, dan markas komando militer. Ya, nah ini luar biasa sekali ya. Nah, ini rumahnya ya ini ya. Ini rumahnya, ini istana ini atau mansion ini dibangun tahun 1922. Ya, tahun 1922. Di mana saat itu Zhang Zuiliang masih berusia 21 tahun ini, rumah ini sudah ada, rumah yang besar ini ya. Nah, ini luar biasa ya. Cuma Zhang Zuiliang ini ironinya itu dalam masa hidupnya yang 100 tahun itu 55 tahun, berarti separuh lebih dari masa hidupnya itu dihabiskan dalam tahanan rumah, dimana 41 tahunnya itu ada di Taipei, di Taiwan gitu ya. Nah, posisinya di rumah Marsekal Zhang Zuiliang ini di kota Shenyang ini sangat terpelihara dengan baik ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh banyak sekali ruangan-ruangan seperti yang kita lihat dalam video itu, dan banyak orang itu yang menikmati daripada tempat ini gitu ya. Ingin tahu daripada setiap ruangannya, melakukan foto-foto dan lain sebagainya. Oke. Nah, tahun 1922 ya, tepat di mana rumah ini berdiri. Dia tuh dipromosikan jadi mayor jenderal dan memimpin tentara dalam skala besar untuk ukuran angkatan bersenjata. Jadi memang Zhang Zuiliang ini orang-orang yang bukan orang yang luar biasa, bukan orang sembarangan ya. Terus 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai komandan unit udara. Nah, ini luar biasa sekali ya. Telah memiliki kekuasaan di Northeast China, di provinsi Heilongjiang. Heilongjiang ini yang ibu kotanya Harbin ya, dan Liaoning ibu kotanya di Shenyang ini, dan juga Jilin ya loh. Jadi ada 3 wilayah di
di Northeast China, di mana wilayah ini semuanya nggak main-main, dan semuanya ini berada di dalam kekuasaan Marsekal Shang ini ya, luar biasa. Nah kemudian tahun 1936 seperti yang kita tahu, Marsekal Shang ini yang Zhang Zuiliang ini ya, ini menculik daripada Chiang Kai-shek seperti yang diceritakan tadi, dan yang terkenal dengan nama insiden Xi'an maksudnya ya. Nah kemudian ceritanya ini gini ya, tanggal 6 April tahun 1936 Chang ini bertemu dengan Zhou Enlai. Zhou Enlai ini adalah delegasi daripada Partai Kuomintang. Nah kemudian mereka berunding dan mereka setuju untuk menculik Chiang Kai-shek, karena Chiang Kai-shek ini kan fokusnya ini untuk memerangi daripada Partai Komunis, bukan memerangi daripada Jepang. Lah kenapa kok Zhang Zuiliang ini sangat ingin sekali memerangi daripada Jepang? Karena papanya itu tahun 1928 itu dibunuh oleh Jepang. Jadi ketika papanya naik kereta api, di bawahnya itu ada relnya, dan relnya itu dikasih bom oleh orang Jepang. Nah kenapa kok orang Jepang ini membunuh papanya? Karena dengan orang Jepang berpikir gini ya, kalau papanya ini dibunuh, penggantinya kan pasti Zhang Zuiliang. Nah Zhang Zuiliang ini ternyata katanya doyan perempuan dan opium. Nah menurut orang Jepang, nah ini orang ini bisa dikendalikan dengan mudah. Ternyata yang sebaliknya terjadi. Jadi Zhang Zuiliang ini sangat ngamuk sekali dengan apa yang dilakukan Jepang, bahkan berafiliasi dengan Chiang Kai-shek saat itu, sekalipun dengan dipaksa ya, untuk menggulingkan pemerintahan Jepang gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita Chiang Kai-shek menyetujui daripada rencana Zhang Zuiliang ini untuk menumbangkan Jepang gitu ya. Jadi mengalihkan fokusnya dari memerangi komunis jadi memerangi Jepang gitu ya. Oke. Nah setelah itu, tapi ya namanya pemimpin ya, Chiang Kai-shek tidak terima ya, karena kok tiba-tiba diculik, dia dipaksa ini membentuk front pembebasan atau front persatuan untuk memerangi Jepang. Ya namanya pemimpin ada ego ya. Jadi ketika ada kesempatan, si Chiang Kai-shek ini kemudian memenjarakan daripada Zhang Zuiliang ini, tapi sebagai tahanan rumah, bukan di penjara terpencil sekali gitu, enggak. Jadi agak ironi ya, saudara. Rumah yang saudara lihat sekarang yang besar ini, yang luar biasa ini cuma ditinggali kurang lebih separuh dari hidupnya Zhang Zuiliang. Karena setelah itu 55 tahun kemudian dia itu tinggal di pengasingan di Taipei 41 tahun. Kemudian nanti di akhir hidupnya dia itu malah ke Honolulu di Hawaii gitu ya. Dan dia meninggalnya itu nanti di Hawaii pada waktu umur 100 tahun. Nah, kenapa kok demikian? Karena pada waktu dia dari Taipei mau kembali ke Cina daratan, nah ini ditolaki. Karena apa? Karena dipandang dia adalah orang yang pro Chiang Kai-shek ya, walaupun sempat menculiknya dan lain-lain. Sehingga Partai Komunis daripada yang Cina ini menolak kehadiran daripada Zhang Zuiliang ini ya. Seperti itu. Nah kemudian apa yang dilakukan Zhang Zuiliang ini di pengasingan ya. Nah tahun 1949 kan Zhang Zuiliang ini dipindahkan ke Taiwan ya, tahun 41 tahun ya. Terus 40 tahun ke depan atau 41 tahun ya, kurang lebih dia menempati sebuah villa di pinggiran utara kota Taipei, di mana kadang-kadang ya namanya tahanan rumah ya, berarti dia sesekali menerima tamu gitu ya, cuma sesekali doang. Jadi rumah yang Anda lihat yang besar ini dia nggak nikmati pada masa tuanya gitu ya. Setidaknya umur 45 ke atas dia sudah tidak tinggal di sini lagi
gitu ya. Nah kemudian dia itu belajar sastra daripada zaman dinasti Ming. Kemudian dia perlu belajar juga bahasa Manchuria, dimana bahasa Manchuria kan berbeda ya sama bahasa Mandarin. Terus mengkoleksi daripada kipas-kipas yang ada lukisan-lukisan tradisionalnya Tiongkok itu dilukisi. Belajar daripada kaligrafi Tionghoa dan karya seni dari para seniman terkenal lainnya. Dan yang mengagetkan juga, ternyata Sang Suiliang ini juga rajin membaca kitab Perjanjian Baru. Jadi dia di akhir hidupnya itu memang memeluk agama Kristen. Nah kemudian pada tahun 1964, dia itu secara resmi menikahi dari seorang perempuan yang bernama Edith Zhao atau Zhao Yidi, gitu ya. Nah siapa Zhao Yidi ini? Dia itu adalah putri dari seorang pejabat senior yang meninggalkan keluarganya di usia remajanya untuk menjadi sahabat Sang. Nah luar biasanya lagi ya, orang yang namanya Edith Zhao atau Zhao Yidi ini, dia itu mau loh sampai menemani Sang itu di pengasingan. Jadi dia tuh rela kebebasannya itu terbelenggu demi untuk menemani seorang Zhang Suiliang. Nah ini luar biasa sekali ya. Jadi padahal Zhang Suiliang ini ternyata ini kan sudah menikah. Jadi ada istri pertamanya itu yang namanya Yu Fengxi. Yu Fengxi ini sampai ya, ini istri resminya loh ya. Sampai ngomong gini, dia itu sangat tersentuh oleh kesetiaan yang ditunjukkan oleh Edith Zhao atau Zhao Yidi ini terhadap Sang, sehingga dia itu membebaskan suaminya ya dari janji pernikahannya. Loh, sampai kayak gitu ya? Atau karena mungkin yang Sang Yu Fengxi ini, yang sang istri ini, atau mungkin lebih memilih tinggal di sini, tinggal di rumah mansion ini ya yang besar ini ya, daripada di pengasingan ke Taipei, ke Shilin bersama dengan Zhang Suiliang tadi. Nah, terus kemudian singkat cerita, Sang ini bersama-sama dengan Edith Zhao Yidi ini menjadi orang Kristen yang taat. Ya, jadi orang Kristen yang taat, dan mereka bersama-sama dengan keluarga Chiang Kai-shek. Jadi walaupun Sang Suiliang ini mengalami tahanan rumah di Taiwan, tapi sama-sama Chiang Kai-shek itu kalau minggu itu selalu diajak kebaktian. Jadi menghadiri kebaktian minggu ya, menghadiri kebaktian minggu di Kapel Gereja Metodis di Shilin di kota Taipei. Nah kita akan pergi rumahnya ini ya, pergi rumahnya daripada yang Zhao Yidi ini ya. Nah ini ya, dia ada rumah tertentu, diberikan rumah tertentu tuh di area sini, di area sini ya. Nah seperti itu. Nah ini kemudian tahun 1975 ketika Chiang Kai-shek meninggal dunia, itu barusan kebebasannya daripada Zhang Suiliang ini dipulihkan. Nah ini rumah yang disediakan khusus untuk yang waktu itu masih statusnya pacarnya ya. Jadi karena Zhao Yidi ini kan dinikahi resmi tahun 1964. Jadi pada waktu usia 65 tahun. Jadi pada waktu menikahi resmi ini ketika ada di pengasingan, dan ketika beli di rumah ini pada waktu dia masih pacaran itu sudah dibelikan rumah di kawasan ini. Dan akhirnya pada tahun 1993 ya, seperti yang ceritakan, Zhang Suiliang ini berimigrasi karena kan sudah bebas ya, itu ke Honolulu.
karena sudah 3 tahun 1990 sampai 1993 berusaha masuk Cina daratan tapi ketolak terus. By the way, ini rumahnya Wapi Soro ya. Rumahnya luar biasa nih ya. Cantik-cantik sekali nih. Ada piano nih, ya toh. Wah, aku keliling-keliling di sini tuh, mantap sekali. Ya. Nah, kemudian dia tuh meninggal karena radang paru-paru. Ada kemungkinan besar karena masa mudanya yang suka opium, merokok ya. Tapi walaupun kehidupannya mungkin kurang sehat gitu ya. Tapi gini-gini umurnya 100 tahun. Ngeri juga dia. Dan kemudian di akhir cerita ya, di rumah Marsekal Sang ini ada patung yang tinggi berdiri ya, di alun-alun depan pintu masuk ya. Patungnya ini seolah-olah Sang Zuiliang itu memandang ke kejauhan. Wah, itu memandang masa depan. Luar biasa sekali. Nah, kemudian di tahun 1922 seperti yang saya ceritakan tadi, itu dibangun istana yang besar, dan ini itu adalah bangunan yang ketiga. Ya. Tadi kan bangunan yang pertama itu courtyard, bangunan yang kedua yang dimasuki adalah yang tahun 1922 yang besar itu, yang bergaya Eropa, dan ini bergaya ya semi-semi Japanese Eropa ya rumahnya ya, kurang lebih ya. Kondisinya seperti ini ya. Nah, ada hal-hal yang penting di rumah ini adalah gini ya. Ini adalah Sang itu memerintahkan eksekusi 2 pejabat. 2 pejabat apa? 2 pejabat penting yang saat itu merencanakan pemberontakan. Pemberontakan terhadap apa itu namanya? Pemberontakan terhadap Zhang Zuiliang. Karena apa? Papanya kan meninggal tahun 1928. Nah, tahun 1929 itu yang namanya Zhang Yinhuai dan Yang Yuting, 2 jenderal pejabat militer tinggi ini, rencananya itu untuk melakukan pemberontakan terhadap Zhang Zuiliang. Nah, di rumah ini ya, itu direncanakan pula itu eksekusi daripada 2 pejabat itu ya, sehingga kekuasaan daripada Zhang Zuiliang ini tetap terjaga. Karena kalau saat itu dikudeta, dia tidak mungkin punya kuasa untuk menculik Chiang Kai-shek yang saat itu diculik tahun 1936. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi rumah ini yang di catatan sejarahnya Edith Zhao yang Zhao Yidi yang selingkuhannya itu ya. Itu yang kemudian jadi istrinya di masa mudanya, di masa tuanya. Itu berdiri tahun 1928 sampai 1930. Rumah ini ya. Jadi kan seperti itu. Dan Sang Edith Zhao atau Zhao Yidi ini meninggal tahun 2000. Jadi 1 tahun sebelum Zhang Zuiliang meninggal di Honolulu, Hawaii, ini istrinya itu sudah meninggal, yang Sang Yidi itu meninggal. Ya, rumahnya kurang lebih di sini gitu ya.